Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya nonton UFC itu sejak awal, sejak tahun 97-an. Sejak John McCarthy masih kurus, sejak Dana White masih ganteng, sejak Bruce Buffer itu masih adiknya Michael Buffer. Ya pokoknya mah saya nonton sejak awal, sejak John Matua dihabisi dengan cara yang paling mengenaskan oleh Tank Abbott sampai kejang-kejang. Saya nonton pada waktu itu sejak awal ketika UFC tanpa peraturan sampai berkembang sampai sekarang begitu menjadi sangat besar. Dan sepanjang sejarah itu kita harus mengakui bahwa Conor McGregor itu adalah salah seorang bintang oktagon yang paling bersinar, yang paling terkenal, yang paling membuat olahraga ini benar-benar bisa dinikmati oleh banyak orang gitu. Ya, tentu saja banyak kontroversinya, banyak kejelekannya, banyak orang meremehkannya gara-gara trash talk-nya yang terlalu berlebihan, banyak yang tidak memujinya gara-gara perilakunya di luar oktagon dan sebagainya. Ya tentu saja, tetapi mereka juga tidak akan bisa mengingkari karisma kebesarannya, karisma sebagai atlet yang sangat luar biasa. Iya kan? Tapi kita juga mengetahui bahwa sekarang Conor McGregor tidak sehebat dulu lagi. Dia cupu sekarang. Dia banyak cedera, dia banyak kalah. Dari 5 kali pertandingan dia cuma menang 2 kali, sisanya kalah semua. Itu masih di MMA. Kalau misalkan di ladang tinju dia juga kalah dan sebagainya. Nah, kenapa bisa kalah seperti itu? Ternyata alasan dia kalah itu adalah alasan yang umum terjadi di dunia. Yaitu apa? Ketika seseorang itu sukses, maka biasanya dia akan jatuh. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ada ironi macam apa di sini? Ada kekontrasan macam apa di sini? Simak videonya sampai tuntas karena gini Baraya, saya percaya bahwa banyak di antara penyimak video saya ini itu di masa depan akan menjadi sukses, akan menjadi orang besar. Maka dengarkan video ini sampai tuntas karena banyak orang besar yang justru akan jatuh lagi setelah dia menikmati kejayaan. Jadi jangan ulangi itu, maka nonton videonya sampai tuntas. Yuk kita mulai. Satu hal yang unik di antara cabang olahraga yang jarang kita ketahui itu adalah bahwa cabang olahraga itu adalah cabang yang paling banyak menghancurkan karir dari para pemainnya. Jadi setiap pemain itu ketika dia sudah naik ke puncak, biasanya dia akan jatuh dengan cara yang menyakitkan, mengalami kebangkrutan, mengalami kekecewaan dalam hidupnya dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Nah, kita akan melihat fenomena itu dalam diri McGregor, Conor McGregor. Jadi ceritanya begini Baraya, Conor McGregor itu dulunya adalah seorang yang sangat miskin, berasal dari keluarga yang miskin. Dia waktu kecilnya itu sebenarnya senang main bola. Tetapi ketika dia bermain bola, dia sering dibully sama teman-temannya. Dia sadar kenapa dia dibully sama teman-temannya karena 2 hal. Yang pertama adalah karena dia miskin sehingga tidak melawan. Yang kedua, dia lemah sehingga dia tidak bisa melawan. Karena itu di usia 12 tahun dia memutuskan untuk bertinju. Jadi dia datang ke sasana tinju, kemudian mau latihan tinju, tapi saking miskinnya pada waktu itu, dia datang ke sasana tinju bawa sepatu bola, bukannya bawa sarung tinju. Dia nggak punya sarung tinju dan nggak mampu untuk membelinya. Kasihan banget kan? Tetapi ketika dia bertemu dengan pelatihnya langsung meminjamkan, karena pada waktu itu nampak sekali bahwa Conor McGregor termotivasi untuk belajar, dan dia pada waktu itu memang berbakat, nampak sekali berbakat. Conor McGregor pada waktu itu mengatakan bahwa saya itu sangat terinspirasi, saya itu pengen seperti 3 orang, Bruce Lee, Naseem Hamed, dan Muhammad Ali. Dan ini sebenarnya juga adalah identitas bertarungnya di masa depan. Sampai dewasa kita mengetahui bahwa Conor McGregor itu memang benar-benar terinspirasi oleh tokoh-tokoh yang dimaksud itu. Misalkan begini Baraya, kan McGregor itu latarnya tinju, tetapi stand-nya karate. Unik kan? Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena sejak awal dia sangat merindukan dan ingin seperti Bruce Lee gitu. Makanya dia stand-nya itu mirip Bruce Lee sebenarnya, kayak gini gitu. Dan atau yang lainnya misalkan kalau Baraya misalkan nonton tinju, kan kebanyakan orang petinju itu gini kan, mau gini ya banyak lah pokoknya mah gini, tangan di atas, dagu rada ke bawah gitu untuk melindungi rahang gitu. Nah tapi kan kalau McGregor tidak seperti itu. Jadi walaupun latarnya tinju, dia tidak seperti itu, dia gini, kecuali waktu ngelawan Dustin Poirier yang kedua kalinya gitu ya. Kenapa gini? Ya karena dia ngikutin Muhammad Ali gitu. Jadi Muhammad Ali itu kalau bertinju kan tangannya di bawah, tangannya bukan di atas tapi tangannya di bawah. Biar apa? Dia bertinju itu mengandalkan gerakan kepalanya.
agar tidak kena serangan tinju, bukan menutupi kepalanya agar bisa menahan mukanya dari pukulan tinju, kan seperti itu. Nah, itu juga ditiru sama Conor McGregor. Makanya Conor McGregor ketika bertanding pada masa dia dewasa, dia sebenarnya adalah upaya replikasi terhadap gerakan-gerakan Muhammad Ali dan stand-nya Bruce Lee. Begitu kurang lebihnya. Nah, melihat itu, ya sudah, pelatihnya langsung memasukkan dia ke dalam oktagon, dijadiin petinju awalnya, kemudian belajar gulat sedikit demi sedikit, bla bla bla, sampai akhirnya dia masuk ke karir profesional, menang, kalah. Ketika dia kalah itu, dia nangisnya lama banget di oktagon itu. Dia kalah itu kan kecekik, nangisnya lama. Dan kenapa dia nangis lama pada waktu itu? Ya karena apa? Karena dia miskin. Dia berpikir kalau saya menang saya dapat uang, kalau saya kalah saya sekarang dapat uang, tetapi promosi berikutnya saya duitnya nggak akan banyak lagi. Dia nangis lama sekali di situ. Jadi emang benar-benar sedih. Makanya dia menekankan bahwa saya tidak boleh miskin, saya tidak boleh miskin, saya harus kuat, saya harus kuat. Dan itulah modal mental yang membuat dirinya itu maju melesat. Pertandingan selanjutnya menang lagi, sempat kalah tapi menang sampai dikontrak sama UFC. Ketika dia dikontrak sama UFC pun dia menang lagi gitu. Sampai berhadapan dengan Jose Aldo, juara featherweight, dia menang 13 detik doang. Kemudian dia ngelawan Alvarez, menang lagi, padahal Alvarez itu juara dunia pada waktu itu, kelas lightweight. Udah itu dia mau naik lagi, nyerang, ngelawan Nate Diaz. Nah, disitulah dia dikalahkan. Jadi apa alasan dia dikalahkan sama Nate Diaz? Ya banyak faktornya. Gara-gara dia tidak nurut sama pelatihnya, gara-gara dia naik ke kelas yang bukan bagiannya, gara-gara dia tidak mendengarkan orang-orang terdekatnya dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya satu alasannya, gara-gara dia sudah terkenal, gara-gara dia sudah sukses, gara-gara dia sudah tajir melintir. Ketika dia sudah tajir melintir, dia akhirnya apa? Meremehkan orang-orang yang ngomong kepadanya. Katanya, kan saya sudah sukses, kamu di mana aja selama ini? Kesuksesan saya ini ya mulai ada kesombongan kayak gitu. Sehingga apa? Ketika si pelatih-pelatihannya ngomong bahwa kamu tuh permainan terbaiknya itu ada di kelas featherweight. Jadi kecepatan kamu itu seimbang dengan mereka, tetapi pukulan kamu kuat. Dan yang terbaik yang keduanya itu ada di lightweight. Karena apa? Karena ya bedanya sedikit. Kecepatan kamu, pukulan kamu masih kuat, tapi jangan sampai ke welterweight. Kalau di welterweight kamu itu pukulannya udah biasa selevel sama orang-orang yang beratnya segitu. Jadi jangan aja di situ. Tapi kan dia sudah tidak peduli lagi pada itu. Kenapa? Karena sudah kaya, sudah tajir, dan akhirnya apa? Dia kalah pada waktu itu gitu. Dan setelah itu apa? Dia sempat menang tetapi kalah lagi, khususnya sama Khabib Nurmagomedov. Ya karena apa? Karena pada waktu itu dia sudah tidak lagi termotivasi karena uang. Dia sudah, jadi pada waktu itu karena dia sudah kaya, kalaupun dia kalah dia tetap kaya. Karena itu motifnya itu sudah nurun gitu. Jadi penyakit ini sama seperti banyak olahragawan di seluruh dunia. Atau kalau misalkan kita kerucutkan masih di MMA misalkan ya, pikiran seperti ini, seseorang yang mentalitasnya jatuh gara-gara dia sudah sukses, itu terjadi pada Fedor Emelianenko. Saya pikir Fedor itu adalah seorang GOAT yang lebih besar prestasinya, saya pikir ya, kebesarannya daripada misalkan John St. Pierre gitu, daripada Anderson Silva. Ya karena di masa jayanya itu dia memang benar-benar bisa mengalahkan orang-orang terbaik pada generasinya gitu. Nah, tapi Fedor itu pernah ditanya sama wartawan, Anda kok hebat betul, kenapa bisa seperti ini? Fedor mengatakan bahwa dulu saya hidup miskin, makan aja susah, kata dia begitu. Dan ketika saya masuk ke arena inilah yang memberi saya makan, yang membuat saya menjadi kaya raya. Jadi ketika saya berhadapan dengan penantang saya selalu berpikir bahwa dia adalah rampok yang akan mengembalikan kemiskinan itu kepada saya, yang akan mengembalikan saya jatuh ke terpurukan. Saya tidak mau seperti itu. Maka saya selalu melihat para penantang saya sebagai orang yang harus disingkirkan. Nah, itu motif dari Fedor Emelianenko. Kemudian ketika akhirnya dia kalah sama Fabricio Werdum, ya kenapa bisa dia kalah? Ya karena dia sudah tidak termotivasi lagi akan rasa takut dia terhadap kemiskinan. Toh kalau misalkan dia kalah pada waktu itu pun dia tidak lagi jatuh miskin, ya biasa-biasa aja gitu. Makanya motifnya menurun gitu. Jadi kekayaan itu bisa membuat orang itu motifnya justru malah turun. Atau misalkan kita melihat Cody Garbrandt. Cody Garbrandt itu wah pendekar yang sangat luar biasa. Bayangkan waktu dia main-mainin Dominick Cruz. Dominick Cruz itu adalah orang dengan footwork terbaik
di MMA pada waktu itu menurut saya. Keren banget. Tetapi dia dipermalukan habis-habisan sama Cody Garbrandt dalam permainan footwork itu. Tapi setelah itu apa? Ya dia kalah lagi. Ketika ditanya kenapa dia bisa sampai kalah seperti itu, dulu saya juara, tapi setelah saya juara, saya kehilangan motivasi bertarung saya. Ya untuk apa, kan saya sudah menang. Ya udah gitu. Nah jadi dalam hal ini, please lah Baraya mulai berpikir bahwa tujuan hidup itu benar-benar penting. Jadi rumusnya begini Baraya, sebelum Baraya itu bernalar dengan akal, sebelum Baraya itu bekerja dengan otot, yang pertama Baraya miliki itu adalah hati, kehendak, keinginan. Jadi kalau keinginan dan kehendak itu tinggi, maka Baraya itu nalarnya akan dipaksa untuk mengarah ke sana, dan ototnya akan dipaksa juga untuk mengarah ke sana. Jadi kalau misalkan tujuan Baraya itu sangat tinggi, ya otot dan nalar Baraya juga akan tinggi. Tetapi kalau misalkan tujuan Baraya rendah segini doang, ya itulah yang terjadi pada diri Baraya gitu. Jadi Conor McGregor karena tujuan sejak awalnya itu adalah sukses, kaya, terkenal, biar dia tidak dibully, biar dia tidak disakiti, maka ketika dia sudah sukses, ya udah terhenti di situ. Cody Garbrandt pikirannya, tujuan paling akhirnya itu adalah juara. Setelah dia juara, ya sudah selesai. Fedor Emelianenko tujuannya apa? Untuk kaya. Setelah kaya, ya sudah. Nah, ini pikiran yang harus kita pikirkan sama-sama. Ini adalah mindset yang harus kita pikirkan sama-sama. Jadi kalau misalkan Baraya targetnya kecil, ya Baraya akan menjadi seperti itu gitu. Sebagai contohnya ginilah, kita masukkan pada realitas yang kita lihat sekarang dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Saya punya teman 3 orang. Yang satu orang Jawa, yang satu orang Sunda, yang satu orang Cina. Dan tiga-tiganya merantau. Saya tanya sama orang Sunda yang teman saya itu, "Kenapa kamu merantau ke Lampung?" Dia menjawab, ya demi makan lah, buat apa lagi ya, yang penting mah bisa hidup, bisa makan gitu kan. Dia jawabannya seperti itu. Kemudian saya tanya sama orang Jawa, "Mas, ngapain datang jauh-jauh dari Solo ke sini?" "Ya buat kerja lah, kalau di desa itu susah nyari kerja, makanya saya pindah ke sini." Itu kata orang Solo. Terus saya ketemu sama orang Cina, teman saya. "Ngapain lu ini sampai merantau jauh-jauh?" Dia bilang, "Ya cari kemakmuran lah, cari cuan." Dia bilang kan seperti itu, cari untung. Dan akhirnya apa? Kita bisa mengetahui bahwa nasib mereka ditentukan oleh kata-katanya. Itu bukan kata-kata random Baraya, itu adalah mentalitas mereka gitu. Jadi orang Sunda karena tujuannya adalah nyari makan, ya udah. Karena tujuannya nyari makan, setelah dia makan, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan berikutnya. Coba nanti kamu ke depan mau jadi apa? Ya nggak tahu lah, kan gitu. Orang Jawa sampai sekarang dia ya tidak miskin, tapi juga tidak kaya raya, biasa-biasa aja. Kenapa? Karena tujuannya adalah nyari kerja. Kalau dia sudah nyari kerja di situ, ya udah selesai gitu. Dia udah nggak kepikiran apa-apa lagi ke depannya gitu. Makanya sejak 20 tahun yang lalu, tukang bakso itu ngetemnya di situ dengan resepnya itu, pelanggannya juga itu-itu saja, pakai gerobak yang juga itu-itu saja. 20 tahun kenapa bisa sampai seperti itu? Ya karena pikirannya adalah kerja. Kalau dia sudah kerja, ya sudah selesai di situ. Itu hidupnya, itu akhir dari hidupnya. Kan begitu. Kalau sama orang Cina, kenapa orang Cina jadi tajir-tajir? Karena dia tujuannya bukan cari makan, tujuannya bukan cari kerja. Tujuannya itu apa? Cari kemakmuran. Sejak kecil dia didoktrin supaya makmur. Gongsi facai aja tiap hari, gongsi facai, gongsi facai. Semoga kamu makmur, semoga kamu makmur. Akhirnya apa? Dia mencapai tujuan yang sangat tinggi. Jadi walaupun dia nanti sudah sukses, terus misalkan dia menurun lagi, ya nggak apa-apa, dia sudah sukses, sudah di atas gitu. Beda sama orang Sunda, teman saya, sama orang Jawa, teman saya. Kalau sudah kerja, ya sudah, nggak ngapa-ngapain lagi. Kalau sudah makan, ya sudah. Makanya gantungkan cita-cita itu yang tinggi Baraya. Karena apa? Karena kalau sudah tinggi biasanya kita akan lengah gitu. Jangan sampai kayak teman saya itu, saya bilang gantungkan cita-citamu yang tinggi banget. Dia ngatakan, ya gimana mau bercita-cita tinggi, makan aja susah. Besok saya kepikiran makan apa. Tepat kata-kata itu dikatakan, disitulah dia kontrak mati bahwa dirinya tidak akan sukses selamanya. Karena apa? Cita-cita tertingginya cuma makan gitu. Itu kan bedanya. Nah, makanya kita lihat misalkan balik lagi ke MMA. Tony Ferguson dulu menang terus. Tapi gara-gara tujuan dari karirnya itu adalah ngejar-ngejar Khabib,
karena Habib pada waktu itu tidak pernah terkalahkan, maka saya akan mengukir sejarah dengan mengalahkan Habib. Tujuannya adalah seperti itu. Ketika akhirnya dia gagal terus ngelawan Habib, kemudian ketika Habibnya malah pensiun, di akhirnya apa? Ya jadi kalah terus karena tujuannya adalah Habib. Habibnya sudah pensiun, ya udah di akhirnya kalah terus sampai sekarang nggak menang-menang gitu kan. Makanya dulu saya pernah baca buku motivasi yang terkait dengan emotional spiritual question gitu. Jadi ada 3 yang akan menghancurkan orang: low motivation, toxic word, dan yang terakhir itu adalah bad environment. Jadi lingkungan yang jelek, kemudian kata-kata racun, dan motivasi yang sangat rendah gitu. Jadi kalau motivasi seseorang sudah rendah, jadi tujuannya sudah segini, ya sudahlah, atau ya sudahlah, yang penting mas segitu aja, ya itulah target yang akan dia capai gitu. Jadi coba kalau misalkan si McGregor gitu ya, sejak awal tujuannya itu bukan sukses, bukan kaya gitu, tapi tujuannya adalah saya akan menjadi legenda yang lebih besar daripada Bruce Lee, bla 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 bla, mungkin seperti itu gitu ya. Mungkin dia akan termotivasi walaupun dia sudah tenar, sudah kaya, dia karena motivasinya bukan itu, mungkin dia masih akan menang terus gitu. Sekarang kan dia mau menang apa, boro-boro dia sibuk sama jualan birnya, dia ke sasana latihan juga jadi sangat jarang. Kenapa jadi sangat jarang? Ya karena sudah kaya raya, ngapain juga saya baku hantam kalau saya sudah kaya raya, kan seperti itu. Jadi please lah buat baraya semua di sini, cita-cita mulai sekarang itu simpan di tempat yang paling tinggi, setinggi-tingginya. Jangan sampai kita berhenti di tempat-tempat yang sangat rendah. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, mau Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.